Assalamualaikum anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Ibu membuat video tentang materi jenis-jenis surat undangan yang sudah kita bahas sebelumnya. Pernahkah kamu melihat atau membaca surat undangan? Nah, surat undangan ini biasanya berbentuk simpel dan ditujukan untuk kita supaya menghadiri suatu acara. Surat undangan ini terbagi menjadi beberapa jenis ya. Surat undangan ini biasanya berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau suatu kegiatan. Nah, biasanya pada surat undangan ini kalimat yang digunakan ini harus efektif, singkat, padat, dan jelas. Tujuannya apa? Yaitu agar orang yang membacanya bisa langsung paham dan mengerti isi surat tersebut. Surat undangan. Surat undangan ini terbagi menjadi 3, yaitu surat undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Nah, mungkin kalau dilihat dari bentuknya, kalian pernah melihat ya contoh-contoh surat undangan. Yang pertama, surat undangan resmi. Surat undangan resmi adalah surat undangan yang biasanya mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi kedinasan. Nah, biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Sedangkan surat undangan setengah resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perorangan tapi ditujukan ke perorangan atau instansi atau organisasi. Sedangkan surat undangan tidak resmi ini yang biasanya kalian dapat nih adalah surat undangan yang mengatasnamakan perorangan ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan pribadi. Seperti surat undangan ulang tahun seperti ini. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendapatkan atau membuat surat undangan tidak resmi ini. Nah, dari bentuk-bentuk ini mungkin kalian pernah melihat ya bagaimana sih surat undangan itu. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian surat undangan. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya. Di surat undangan resmi ada bagian kop surat atau kepala surat. Nah, ini biasanya dibuat oleh instansi atau organisasi. Yang kedua, ada nama dan alamat tujuan. Yang ketiga, ada kalimat pembuka surat. Misalnya, Assalamualaikum atau dengan hormat. Nah, yang keempat adalah isi surat. Isi surat adalah tujuan dibuatnya surat tersebut. Nah, dari sini mungkin kalian pernah ya melihat surat undangan resmi ini. Misalnya surat undangan dari sekolah atau surat undangan dari perusahaan. Coba kalian amati baik-baik. Setelah isi surat, di bawahnya ada penutup surat. Nah, biasanya ada kalimat wassalamualaikum atau demikian undangan ini kami sampaikan, sekian dan terima kasih. Coba kalian amati baik-baik ya bentuk dari surat undangan ini. Setelah penutup surat, di bawahnya ada tempat dan tanggal surat tersebut dibuat. Nah, dari surat undangan ini mungkin kalian pernah melihat ya. Contohnya misalnya ketika sekolah mengirimkan surat undangan kehadiran untuk orang tua kalian. Mungkin kalian pernah membacanya ya. Nah, di bawahnya setelah tempat dan tanggal surat ada pembuat surat. Biasanya diisi nama lengkap dan juga dibubuhi oleh tanda tangannya dari yang membuat surat tersebut. Setelah kalian mempelajari materi tadi, juga kalian melihat bentuk dari surat undangan resmi. Surat undangan resmi ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, kita ulang ya, terdapat kepala surat atau kop surat. Itu dibuat oleh identitas resmi sebuah instansi atau organisasi kedinasan. Yang kedua, memiliki nomor surat, lampiran perihal di dalam surat tersebut. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang formal. Yang keempat, ditulis sesuai kaidah PUBI atau kaidah surat resmi. Yang kelima, terdapat tanda tangan dan stempel lembaga yang bersangkutan atau yang membuat suratnya. Nah, beda lagi nih kalau misalnya surat undangannya setengah resmi. Ciri-cirinya apa? 1. Tidak memakai kop surat. Karena surat undangan setengah resmi ini dibuat oleh perorangan, bukan kedinasan. Yang kedua, surat undangan setengah resmi ini bentuk suratnya tidak standar dan boleh menggunakan bahasa campuran, jadi tidak terlalu baku. Yang keempat, menggunakan kertas yang biasa dipakai untuk surat. Itu
itu ya perbedaannya kalau surat undangan resmi dan setengah resmi. Yang ketiga, surat undangan tidak resmi ini adalah surat undangan yang digunakan untuk perorangan ke perorangan dengan urusan pribadi. Contohnya surat undangan ulang tahun. Nah, ciri-ciri surat undangan tidak resmi adalah satu, terdapat nama dan alamat pengirim. Yang kedua, terdapat nama dan alamat penerima. Yang ketiga, terdapat isi yang singkat. Yang keempat, bahasa yang digunakan sopan, menarik, dan komunikatif. Nah, di sini ada beberapa macam jenis undangan, persamaan, dan perbedaannya. Oke, jadi kita review ulang ya materi ini. Jadi, jenis surat undangan ada 3. Yang pertama, undangan resmi. Yang kedua, undangan setengah resmi. Yang ketiga, undangan tidak resmi. Ketiganya memiliki persamaan, yaitu sama-sama untuk mengajak para pembacanya agar hadir ke suatu acara. Nah, biasanya di dalam surat undangan ini terdapat alamat, waktu, dan acara yang jelas. Nah, kita masuk ke perbedaan. Kalau surat undangan resmi, ini adalah surat undangan yang dibuat mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi atau kedinasan. Biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Misalnya, contohnya ketika sekolah mengirimkan surat ke orang tua kalian. Mungkin kalian pernah membacanya ya. Yang kedua, surat undangan setengah resmi. Nah, bedanya apa? Kalau surat undangan setengah resmi ini adalah surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan tapi dibuat untuk kedinasan atau organisasi. Misalnya ketika orang tua kalian ya kan perseorangan membuat surat untuk sekolah. Nah, itu contohnya. Yang ketiga, surat undangan tidak resmi. Kalau surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perorangan dan ditujukan juga untuk perorangan, tapi untuk kepentingan pribadi. Misalnya surat undangan ulang tahun. Seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan materi dari Ibu tentang jenis-jenis surat undangan. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti ya anak-anak. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.